Baik, kita lanjutkan persidangan. Skor dicabut, sidang dibuka dan dilanjutkan kembali. Tadi masih penuntut umum ya mengajukan pertanyaan. Silakan untuk dilanjutkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum lanjut ke saksi berikutnya, ada satu lagi untuk Pak Tony Wijaya ya. Saudara saksi ketika mengajukan permohonan impor ya, di permohonan tersebut saya ambil contoh yang untuk impor di tahun 2015 ya, Inkopkar 155.000 ton. Ini melampirkan surat pernyataan bahwa tidak memindahtangankan izin impor dan memperdagangkan raw sugar atau tidak menjual gula rafinasi langsung konsumen. Di sini ada surat pernyataannya saksi ya. Surat pernyataan 1 Oktober, pernyataan tidak menindaklanjuti impor dan memperdagangkan gula kristal mentah serta tidak menjual gula kristal mentah langsung konsumen. Di sini salah satu poin 2 bersedia, poin 3 ya, bahwa raw sugar yang diimpor tidak untuk diperjualbelikan dan dilipat gandakan. Raw sugar yang diimpor hanya untuk dipergunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi pabrik sendiri. Bahwa hasil produksi berupa pabrik gula kristal rafinasi, hasil pengolahan raw sugar tersebut hanya dijual kepada industri dan tidak diperdagangkan langsung ke konsumen. Ini surat pernyataan ini salah satu bagian dari persyaratan ketika mengajukan impor. Bagaimana saksi tanggapan ini saksi? Sementara saksi pada akhirnya mengimpor gula kristal mentah, dirubah jadi gula kristal putih dan menyalurkannya ke masyarakat. Baik, ini kan ketentuan dari Permendag, ya. Sedangkan yang memberikan penugasan ke Inkopkar dalam 2015 itu kan Mendak juga. Artinya kita itu merupakan suatu keharusan yang harus kita jalankan. Dengan pengajuan IP itu, semua syarat-syarat yang diminta pun sudah kita lampirkan. Oke. Dan akhirnya PI itu juga terbit. Artinya ketika saksi mengajukan permohonan impor, itu ada beberapa syarat yang dipenuhi. Salah satunya surat pernyataan ini ya. Kemudian saksi tuangan seperti itu. Selain surat pernyataan saksi ya, untuk impor yang dilakukan kaitan dengan kerjasama tadi, apakah juga dilampirkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian? Tidak. Tidak ya. Terus untuk supaya bisa tetap disetujui, apakah diganti dengan surat perjanjian dan MOU? Betul, Pak. Betul ya. Ide siapa itu saksi? Ide siapa untuk mengganti surat perjanjian untuk menjadi rekomendasi impor dengan surat perjanjian ataupun surat MOU tersebut? Maaf, Pak, yang urus semua perjanjian itu Pak Andi Baktiar. Pak Andi Bahtiar ya. Iya. Lanjut ke saksi berikutnya ya. Saksi berikutnya atas nama sebentar. Saksi berikutnya atas nama Dedi Cahyadi ya, Ya, dari betul. Angel Product juga ya. Ya, Saksi jabatan saksi sebagai manajer finance di Angel Product, benar? betul. Dalam jabatan tersebut saksi itu posisinya apa saksi secara garis besar aja? Oke, sebesarnya saya sebagai keuangan itu mengecek semua transaksi keuangan dan membuat laporan keuangan. Oke, kemudian bisa saudara saksi jelaskan profil Angel Product beserta direksinya sekilas? Angel Product adalah pabrik gula rafinasi. Untuk direksinya Direktur Utama Bapak Tony Wijaya. Ini tahun 2016 ya? Iya, kita bicara 2016. Direktur Bapak Andi Bahtiar, Komisaris Pak Paul, lupa saya. Itu ya. apa ini. Intinya perusahaan gula rafinasi ya, saksi ya? Betul. Oke. Dikaitan dengan 2015-2016, apakah Angel Product pernah mendapat penugasan yang bekerja sama dengan PPI, Inkopkar ataupun Ya, Inkopol? betul. Benar ya. Kaitan dengan jabatan saksi ya sebagai manager accounting ya, manager finance accounting Angel Product. Ya. Bisa saudara saksi jelaskan berapa gula yang diimpor, yang dibeli berapa, kemudian yang dijual berapa, yang dibayarkan berapa? Kalau yang untuk dibeli mungkin karena campur semua, jaksa. Untuk dijual, kalau yang dibeli ya, itu kan kita bentuknya IP-nya campur itu antara rafinasi sama dengan yang reguler, yang yang penugasan. Oke, kita bicara yang penugasan saksi. Saya yang tidak bicara yang reguler ya. Ya. Oke, saksi, untuk alurnya bagaimana saksi yang impor gula penugasan tersebut? Alurnya yang saya tahu adalah dari sisi keuangannya kita dapat izin impor. Nah, izin impor itu adalah salah satu syarat untuk pada saat pembongkaran raw sugar.
Oke. Kemudian Nah itu setelah raw sugar itu tiba, itu kita bongkar dan masukin ke gudang. oke, Setelah itu baru dilakukan proses produksi. produksi. Kemudian setelah produksi pada akhirnya dikemas dan kemudian dijual ke Inkopol, Inkopkar dan PPI atau bagaimana? Betul. Ya, Benar ya? Betul. Kalau untuk PPI saksi ya, ini kan dibeli langsung oleh PPI ya. Betul. Kalau yang untuk Inkopkar dan Inkopol apakah melalui distributor? Ya, melalui distributor. Melalui distributor ya. Kemudian saksi ya, tadi saudara saksi sebelumnya Tony Wijaya menyampaikan ya, ini kan saksi manajer akunting ya, kaitan dengan akuntansi ya. Betul. Benarkah di tahun 2002 itu data-data keuangan PT Angel Product itu sudah dimusnahkan, dibakar? Betul. Benar ya? Nah, Kenapa saksi alasannya waktu itu dan siapa yang perintahkannya untuk dibakar? pada saat itu gudang kita penuh, Pak Jaksa. Saya komunikasi dengan direktur, minta izin bahwa ini data mau diapain, karena data itu data yang ada di gudang kami itu dari mulai 2003. Nah akhirnya dapat persetujuan, ya udah yang setelah perpajakannya selesai dimusnahkan saja. Dimusnahkan ya? Tuh. Atas perintah siapa saksi? Persetujuan dari direksi, Direksi ya, salah satu direksi Pak Bapak Joshua. Joshua ya. Kemudian saksi di tahun 2019 untuk data backup yang berupa yang disimpan di digital ya saksi ya. Betul. Apakah kena virus juga? Betul. Benar ya? Tidak Betul. bisa dipulihkan lagi? Ya, itu sesuai dengan informasi dari bagian IT. Jadi kaitannya untuk data transaksi kaitan dengan penugasan di 2015, 2016 saksi tidak bisa menjelaskan berapa keuntungannya, berapa pembeliannya, atau Mungkin- masih bisa saksi, ada yang saksi ingat? Seingat saya telah baca dengan laporan keuangan. Iya, boleh jelaskan, silakan. Kalau misalkan untuk penjualan, kita jual ke PP ada 9.000. Dan untuk operasi pasar, harga kita antara 9.000 sampai 9.500. Oke, terus lanjut. Udah 9.000. Itu aja yang saksi ingat. Untuk total jumlahnya berapa, rinciannya berapa? Tidak ingat lagi. Tidak ingat lagi karena sudah musnah tadi ya. Ya. Untuk keuntungan saksi, Karena keuntungan itu kan dalam laporan keuangan nyatu. Kita tidak bisa pisahkan mana yang penugasan, mana yang reguler. berapa dalam konteks kerjasama ini? Kalau itu susah kami Susah ya? pisahin. Datanya sudah tidak ada juga ya. Tapi kalau untuk keuntungan per kilonya, Berdua saya bisa sebutin nama apa ini? Apa? Antara 400 sampai 500 kilo. 400 rupiah per kilo. 400 antara 400 sampai 500 kilo ya. kilo per Kemudian kilo. saksi kaitan dengan kerjasama dengan Inkopol, Inkopkar, dan PT PPI, apakah ada Angel Product membayarkan fee kepada 3 entitas tersebut? Kalau ke Inkopar ada, Inkopol ada. Inkopkar berapa, Inkopol berapa? Kalau Inkopar 75 rupiah per ton Per kilo. per kilo dan Inkopol 100 rupiah. Inkopol lebih besar, 100. Ya. Benar ya? Kalau untuk PPI sendiri, keuntungannya bagaimana? Saya nggak paham. Fee atau apa? Tidak ada. Tidak ada untuk PPI ya? Ya. Kemudian saksi ya, di BAP saksi ya, di poin 16 ya, bahwa PT Angel Product tidak pernah melakukan penerimaan pembayaran GKP yang sudah dikemas dengan merek Inkopol, Inkopar, Inkopol, PPI tersebut dari Inkopol maupun Inkopol, Inkopkar, dan PPI. Justru Angel Product yang membayar fee akhir komodisi gula kepada Inkopol, saya jumlahnya lupa, dan Inkopkar sebesar 70 rupiah per kilogram dan sebesar 100 rupiah per kilogram terhadap GKP yang berhasil dijual tersebut pada distributor dengan rincian sebagai berikut. Ini keterangan saksi bagaimana saksi? Ada yang pengen rubah? Ya, itu untuk yang PPI-nya. Itu saya ada keliru, saya kurang teliti bahwa PPI bayar langsung ke Angel. PP bayar langsung ke Ke kami. Angel. Ya. Itu aja ya. Ya. PP bayar langsung ke Angel. Di BAP tersebut juga saudara saksi ada rinciannya ini. Total rincian di 2016 tagihan jasa fee oleh Inkopol, Inkopkar. Bisa saudara saksi rincikan? Mungkin jumlahnya saja. Saya lihat dulu yang
itu sesuai dalam pembukuan bahwa yang kami bayarkan sesuai dengan apa yang sudah didistribusiin sama Inkopar. Nah, ini kan tadi saudara saksi sampaikan, ini data-data keuangan sudah musnah ya. Ini kok masih tersisa ini saksi? Apakah ini yang ada di rekening sumbernya atau bagaimana saksi? Saya lupa ini dari mana. Ini kalau saya lihat ini kan dari rekening nih, di sini ada RTGS. Ya, Sini, dari ini apa ini? voucher mungkin ada yang kececer yang masih ada di kantor. Masih ada ya. Ya. Untuk jumlahnya, fee yang dibayarkan 2016 itu sekitar kurang dari Inkopkar, tagihannya sekitar 16 juta di sini ya saksi ya, 16 miliar, kurang Ya. lebih 16 miliar 700 juta, 780-an juta. Ya, betul. Benar saksi datanya ya. Lanjut ke saksi berikutnya, Pak Hens Valita ya. Pak Ten ya? Ten Suryanto ya? Ya. Ya. Pak Ten Suryanto dari Makassar Tene. Makassar Tene ya, sebagai direktur utama ya? Saksi? Bukan direktur saya, Pak. Apa? Direktur. Direktur. Ya. Makassar Tene ini profilnya seperti apa? Saksi, bisa sudah saksi jelaskan? Kami PT Makassar Tene itu perusahaan rafinasi, Pak. Berdiri tahun 2003. Dan 2003. mulai produksi komersial di 2006. Direktur utamanya Abdul Halim dan saudara saksi di sini menjabat sebagai direktur ya? Benar, Bersama dengan Junardi dan Hena Dinarta. benar, Benar ya? benar. Kemudian saksi ya, berarti izinnya perusahaan gula rafinasi benar ya? Ya. Ah. Untuk kaitan dengan kerjasama dalam konteks penugasan ya saksi ya? Ya. Untuk Makassar Ten sendiri itu pernah bekerja sama dengan perusahaan apa saja? Dengan PPI kah? Dengan Inkopkar kah? Seingat saya nggak ada, Pak. Apa? Nggak ada. Apa? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Dengan PPI dan Inkopol yang 2016. Di 2016 ada Ya. kerjasama dengan PPI PPI dan Inkopol. dan Inkopol. Ya. Oke, satu-satu dulu ya. Ya. Yang kerjasama dengan PPI bisa saudara saksi jelaskan awal mulanya bagaimana? Awalnya kami diundang rapat di Equity Tower. Waktu itu disampaikan ada wacana penugasan dari pemerintah. Itu. Kemudian dilanjutkan tanggal 13 diundang rapat di kantor PPI. Gitu, Pak. 13 diundang rapat ya. Ini penugasan ini pernah dilihatkankah dijelaskan oleh PPI dengan nomor surat penugasan 51 tahun tanggal 12 Januari 2016? Seingat saya ada waktu itu. Surat penugasan diperlihatkan ya. Iya. Kemudian saksi ya. Tadi itu pertemuannya tanggal berapa saksi yang saksi hadiri? Di kantor PPI Hanya satu kali saja atau pernah ikut juga di Equity Tower di sebelumnya? sebelumnya ada di Equity Tower. Oke, kita ke yang di Equity Tower dulu kan urutannya pertemuan di Equity, kemudian di PPI, kemudian penandatangan perjanjian. Ya. Nah, di Equity Tower siapa saja waktu itu yang hadir saksi? Saya nggak ingat, Pak. Seingat saya perusahaan rafinasi lain ada juga di situ. Ada perusahaan rafinasi lain. Ya. Ada Pak Tony Wijaya, Ya. terusnya ada juga itu 8 perusahaan itu ya. Ya. Yang dibahas waktu itu apa saksi? Ini kan belum dapat penugasan nih, kok sudah pada kumpul-kumpul? Waktu itu diskusi mengenai kerangka kerjasama dan diminta kita hitung kemampuan produksi kita masih ada berapa untuk membantu penugasan ini. Ini pertemuan di Equity Tower yang di awal bulan Januari ya saksi ya? Itu atas inisiatif siapa? Tiba-tiba kok 8 perusahaan gula rafinasi ini bisa kumpul padahal penugasan sendiri baru terjadi di tanggal 12 Januari. Waktu itu saya dapat infonya dari saudara Samuel dari PT Angel. Pak Samuel, Ya. apa yang disampaikan waktu itu? Gimana, Pak? Apa yang disampaikan Pak Samuel waktu itu? Diajak meeting, Pak. Diajak meeting. Ya. Akhirnya saudara saksi datanglah ke Equity Tower ke Ya. kantor Angel Product ya? Betul. Equity Tower ya? Ya. Oke, kemudian apa yang dibahas saksi bersama-sama dengan perusahaan gula rafinasi lainnya? Waktu itu mengenai kerangka kerjasama dan kemampuan produksi, Pak. Hanya 2 itu saja ya? Ya. Udah ditentukankah jumlahnya, kuotanya berapa? Di sini untuk perusahaan saudara kan dapat 24.000 ton ya, kurang lebih ya? Iya, Oke, benar, udah Bu. ditentukan? Belum. 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 Oke.
Setelah pertemuan tersebut, apakah ditindaklanjuti dengan pertemuan di tanggal 13 di kantor PPI? Benar. Benar ya? Di kantor PPI itu apa saja yang dibahas saksi? Saya nggak terlalu ingat karena udah lama, tapi yang jelas pasti mengenai kerangka kerjasamanya dan kemampuan produksi bisa ikut penugasan pemerintah ini berapa kuantitinya. Kuantitinya sudah ditentukan untuk perusahaan saksi dapat 24.000 ton. Waktu itu Di masih tanggal 13. pembahasan terus, Pak. Ya. Masih pembahasan. Iya, Kemudian saksi ya, besoknya ini kan ditandatangani perjanjian kerjasama antara PPI dan 8 perusahaan rafinasi ya. iya. Itu saksi yang bertanda tangan di situ. Tolong ulang, Pak. Saksi apakah bertanda tangan di perjanjian tersebut? Benar. Benar ya. Ketika menandatangani surat perjanjian tersebut, apakah sudah ditentukan jumlahnya berapa yang didapat perusahaan saksi dan perusahaan-perusahaan lainnya? Saya nggak ingat ya, Pak. Lupa ya saksi ya. Iya. Jumlahnya. Nah, oke. Lanjut saksi ya. Iya. Kemudian setelah tanda tangan tersebut, apakah perusahaan saksi merespon dengan mengajukan persetujuan impor? Iya, benar. Di tanggal 16 benar, 16-17 Saya lupa ada 16 apa 18 itu. di 2 tanggal tersebut ya. Iya. Dalam pengajuan tersebut saksi ya, itu apakah persyaratan seperti yang tadi saya tanyakan ke Pak Tony Wijaya seperti surat pernyataan yang tadi disampaikan tidak akan menjual, mengalihkan tadi itu, dan beserta persetujuan rekomendasi Kementerian Perindustrian itu dilengkapi saksi? Seingat saya rekomendasi nggak ada. Rekomendasi tidak ada, Iya. diganti oleh Waktu itu kita ganti dengan perjanjian kerjasama itu, Pak, dengan PPI. itu Iya, Pak. perjanjian ya. Ya, Kemudian saksi ya, itu atas ide siapa untuk mengganti surat rekomendasi dengan persetujuan impor? Dengan perjanjian. waktu itu ada dapat info dari tim legalnya PT Angel sih. Iya. Ya, Untuk mengganti Bukan- rekomendasi dengan ya diisi, maksudnya perjanjian dengan- kerjasama. itu ya. Kemudian saksi ketika saksi bertemu dengan 8 perusahaan rafinasi lainnya 2 kali ya di Equity Tower, kemudian di kantor PPI, itu sempat tidak terjadi pembahasan. Kami ini kan perusahaan rafinasi, seharusnya tidak bisa mengolah GKM jadi GKP. Pernah didiskusikan bersama kah? Nggak ingat, Pak, saya. Tidak ingat ya. Iya. Kemudian saksi, ketika mendapat penugasan ini, apakah alasan saksi hanya sebatas, oh saya mau ikut penugasan nih, atau ada alasan lain seperti, oh saya masih punya idle capacity, masih ada margin keuntungan lain yang bisa saya dapat? Ya, pemahaman kami waktu itu yang paling utama adalah tugas penugasan pemerintah. Kalau yang lain-lain itu adalah kesian kalinya, Pak, kita. Yang paling utama adalah penugasan. Penugasan. Kita. Ya. Tapi idle capacity juga menjadi Ya, itu faktor kesian yang kesian faktor kali lah. lainnya yang Ya, nomor yang sekian paling lah gitu utama ya. adalah membantu penugasan ini, Pak. Oke, setelah kemudian persetujuan impor tersebut ditandatangani oleh Pak Menteri saksi dengan PI nomor di tanggal 20 Januari. Iya, Benar ya? benar. Jumlahnya sesuai masih 24.000 ton? Sesuai, Pak. Oke. Dari jumlah tersebut kemudian saksi merealisasikan impor GKM tersebut Ya, 100%? 100%. 100%. Setelah diimpor tersebut apakah kemudian diolah kemudian dijadikan GKP saksi? Benar. Dari pengolahan tersebut saksi ketika sudah menjadi GKP, ini mekanismenya bagaimana saksi untuk barang tersebut didistribusikan, dibayarnya oleh PPI? Tugas kami sebagai produsen itu adalah pengadaan GKM, kemudian diproduksi menjadi GKP, semua seluruhnya dijual ke PPI. Semua disuruh dijual PPI. Ya, Yang bayar siapa saksi? PPI atau distributor ke perusahaan saksi? PPI. PPI ya, PPI melakukan pembayaran ke perusahaan saksi ya. Benar. Kemudian untuk delivery gulanya bagaimana saksi? Secara teknisnya saya nggak ikutin, tapi semua barang yang kita produksi diterima sama PPI. Diterima sama PPI ya. Ya, Untuk kerjasama berikutnya dengan Inkopol ya saksi ya. ya. Kalau dengan Inkopol bisa saudara saksi jelaskan bagaimana? Waktu itu kami diundang Inkopol untuk rapat ke kantornya, Pak. Rapat kantornya untuk bahas apa saksi?
mengenai ada rencana penugasan dari pemerintah. Penugasan. Ya, Dengan Inkopol saksi itu pembahasannya dengan 8 perusahaan rafinasi lainnya juga. seingat saya ada, tapi apakah 8 hadir saya nggak ingat. Itu ya. Ya, Kemudian dengan Inkopol saksi ya, berapa kuota yang saksi dapat? bagaimana Pak? Dengan kerjasama dengan Inkopol, penugasan dengan Inkopol, berapa kuota impor yang saudara saksi dapatkan? 12.000 dan 20.000 kalau salah. 12.000 dan 20.000. 20.000, 2 kali ya saksi ya? Ya, Dari 2 kali tersebut saksi apakah direalisasikan semuanya? benar. Direalisasikan semuanya ya saksi ya? Ya, Setelah direalisasikan kemudian dilakukan impor gula tersebut ya saksi ya, kemudian didistribusikannya via distributor atau kepada Inkopol saksi? distributor yang Distributor. ditunjuk Pakai oleh mic-nya, saksi. Inkopol. Pakai mic-nya. Distributor yang ditunjuk oleh Inkopol. Distributor yang ditunjuk oleh Inkopol. Iya. Berarti agak beda nih sama PPI ya. Kalau Ah. PPI dengan ke PPI, kalau yang Inkopol dengan distributor ya. Iya, Pembayarannya bagaimana saksi? pembayarannya dari distributor yang ditunjuk sama Inkopol. Itu ya. Kaitannya dengan kemasan ya saksi ya. Untuk kemasan sendiri bagaimana saksi? Kemasan gulanya? Kemasannya dalam 50 kilo, karungnya mereknya Inkopol. Inkopol. Kalau Ya. dengan PPI, PPI karungnya? PPI. PPI seperti itu ya. Ya, Saksi ya, saksi juga jadi tersangka ya di perkara lain ya. iya, Benar ya. Di perkara lain, saksi apakah juga melakukan pengembalian? Ada itikat baik saksi untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan negara? iya. Jumlahnya berapa saksi yang sudah yang dikembalikan ke penyidik dan disita? Seingat saya 39 miliar sekian. 39 miliar ya, Iya. kurang lebihnya ya. Ya, Lanjut ke saksi berikutnya ya. Saksi Evawati ya? Iya, Pak. Masih dari perusahaan yang sama ya, Mek? Iya, Makassar Tin ya? nih. Saksi Evawati di sini menjabat sebagai manajer akunting ya? Pada saat itu masih supervisor Supervisor ya. Sekarang jabatan saksi sebagai manajer accounting. akunting manajer PT Makassar Tin ya? Betul. Oke. Kaitan dengan kerjasama tadi, ada kerjasama dengan PPI dan Inkopol, saksi mengetahuinya? Iya, mengetahui Pak, dari data kami by system. Mengetahui hanya by sistem Iya, data? betul. Oke ya. Untuk profil Makassar Tin, apakah saksi ada penjelasan lain? Tadi kan sudah dijelaskan sama saksi Pak Den. Iya, sesuai Terkait dengan profil dan Iya, betul. Sesuai Sam- dengan paten. sama ya perusahaan rafinasi, direkturnya Pak Ten dan Abdul Halim ya. Betul. Kemudian saksi dari sisi akuntansi ya, karena saksi bidang akuntansi ya. Iya, Kaitan betul. dengan penugasan tersebut saksi ya, ada 3 kali nih penugasan PPI, Inkopol 2 kali ya. Betul. Dari ketiga penugasan tersebut saksi ya. Dari sisi akuntansi berapa nilai uang yang dikeluarkan PT Makassar Ten untuk membeli gula impor tersebut saksi? Harga gula ya ini. Harga dan kalau bisa ada totalnya sekalian saksi. Berdasarkan audit report kami, Pak. Sebenarnya kasus ini kan kami terlibat dalam tahun 2016. Iya, Selama 2016. tahun 2016, kami ada penugasan Inkopol dan PPI. Total profit menurut audit report kami total sebesar 30 M. 30 Sehubungan dengan GKP. GKM ya, KP ya. Di BAP saksi ya poin 9 ya. Iya, Di betul. sini ada dijelaskan kaitan dengan jumlah ya saksi ya. Jumlah kuantiti ini ada tabel ya saksi ya. Kaitan kerjasama dengan PPI, Inkopol dan Puskopol ya. Inkopol, Pak. Inkopol ya. Ini tercampur saksi dengan data-data lainnya, penugasan lainnya. Iya, betul. Untuk kuantiti dan jumlahnya apakah sudah sesuai saksi? Halaman 9. Iya. Poin 9 halaman 5.
Sudah betul, Pak. Sudah ya. Ini selama penugasan yang kami terima sampai tahun 2020. Ini data pembeliannya ya. Iya, Kemudian betul. data penjualannya saksi ya, di poin 14 ya saksi ya. Makassar Ten di periode, saya bicaranya di periode 2015 ya. Ini masih tercampur saksi datanya, bisa saksi pisahkan antara yang kerjasama dengan PPI ataupun Inkopol? Halaman berapa? 14 ya, Pak? 14. Poin 14 saksi. Sorry, poin 14. Ini penugasan PPI dan Inkopol. Oh ini penjualannya saksi ya? Iya, betul, Data penjualan. penjualannya ya. Di tahun 2016 total penjualan kurang lebih 314 miliar 640 juta, benar? Betul, Benar ya totalnya ya? betul. Rinciannya ya. Nilai keuntungan tadi saksi sudah jelaskan ya, sekitar 31 miliar ya? Iya, 30M. 31 miliar ya. Untuk rekening yang digunakan dalam konteks penugasan ini apa aja saksi? Untuk penugasan kami menggunakan satu rekening yaitu CMB Niaga. CMB Niaga ya, dengan nomor rekening 1900 strip 1000 strip 87 strip 008 atau rekening 8000 strip 5455 strip 0222 atas nama Makassar Ten, benar? Betul. Yang digunakan itu rekeningnya ya. Kemudian saksi kaitan dengan pembayaran fee kepada Inkopol dan Inkopkar, saksi sebagai akunting apakah masuk di data saksi juga? Berapa jumlahnya? Sebelumnya di BAP saya tidak menemukan, tapi setelah saya cari-cari lagi, sehubungan dengan penugasan Inkopol, ada pembayaran ke Angel Product. Ada penjualan ke Angel Product? Iya. Jumlahnya saksi? Kalau diterima net oleh Angel Product, itu Rp75 per kilo. Karena kami ada potong Rp75 PPH. per kilo ya? Iya, betul. Saksi ya, kalau terkait dengan pembayaran kepada, oh itu jumlahnya tadi saksi ya? Lanjut ke saksi Riana ya? Ya. Masih dari Makassar Ten ya? Ya, Saksi di periode 2015-2016 sebagai apa saksi di Makassar Ten? saya kebetulan di FKS grupnya, jadi satu grup dengan Permata Dunia Sukses Utama dan Makassar Ten. Oh di FKS-nya ya? Ya, jadi Ini beda holding, perusahaan. Ini ada holding dua perusahaan ya, Makassar Ten sama? Ya, saya di beda perusahaan. Oke. Kemudian kaitan dengan kerjasama dengan PPI ya dalam konteks penugasan ya saksi ya? Itu saksi apakah pernah menghadiri pertemuan-pertemuan saksi? Kebetulan saya sudah resign dari tahun 2020, jadi informasi yang saya terima adalah pada saat BAP, dokumen dipertunjukkan pada saat BAP. Seingat saya pernah meeting dengan Pak Ten. Meeting dengan Pak Ten di Equity Tower. di Equity Tower. Apakah meeting kedua di perusahaan PPI saudara ikut juga? Ya, saya ikut juga. Ikut juga ya. Tadi profil perusahaannya saksi ya. Jadi FKS ini merupakan sister company dari Makassar Ten dan Permata Dunia Sukses Utama ya saksi ya? Iya, betul. Oke. Ini apakah anak perusahaan atau afiliasi atau bagaimana saksi? Sister company jadi sejajar. Apa? Sister company jadi satu Sister holding. company Ya, sejajar ya. satu holding. Oke. Tugas saksi sebagai bagian legal itu pada pokoknya apa ya? Terkait dua proyek Inkopol dan PPI, tugas saya adalah mereview kontrak perjanjian. Mereview ya. Oke, berarti saksi apakah sempat juga, tadi kita ke pertemuan dulu deh. Ada 2 kali pertemuan ya, di Equity Tower waktu itu apa saja saksi yang saksi ingat di pertemuan tersebut? Tugas yang diberikan ke saya adalah fokus mereview kontrak. Mereview kontrak. Pada di Equity Tower, ini kan 2 kali nih, di Equity Tower itu draft kontraknya sudah ada belum? Saya dapat draftnya dari Pak Ten. Dari Pak Ten? Ya. Itu di Equity Tower berarti sebelum adanya penugasan, sebelumnya ada perjanjian, itu udah ada draft perjanjian ya saksi? Ya. Sudah ada ya? Ya.
saksi mereview sendiri, saksi sendiri, atau ada beberapa legal lainnya dari company lainnya yang ikut mereview? Ada tim legal lainnya. Ada tim legal dari perusahaan lainnya. Ada. Waktu itu siapa yang saksi ingat? Ada beberapa tim, satu dari grupnya SUJ, Pak Delano, Terus? kemudian dari tim Angel Product, Ibu Nina, Terus? kemudian dari Duta Sugar, kalau nggak salah Pak Iriadi, terus ada satu lagi saya nggak ingat namanya. Tidak ingat namanya ya. Kemudian saksi ya, dalam pertemuan tersebut ini kan belum perjanjian, penugasan belum ada, perjanjian juga belum ada juga. Ini saksi mengkonsepkan perjanjiannya bagaimana saksi? Apakah sudah dibahas waktu itu berapa harganya, terusnya kuotanya berapa untuk masing-masing perusahaan? Draft yang itu masih blanko, jadi belum ada nama-nama pihaknya. Masih blanko ya? Iya. Akhirnya saksi membahas lah bersama legal-legal lainnya. Finish waktu itu di pertemuan Equity Tower. Waktu itu tanggal sebelum meeting tuh kalau nggak salah saya ingatnya hanya satu kali. Kita bahas draftnya itu di Equity Tower, kemudian sempat meeting di PPI untuk membahas kontrak dengan PPI yang MOU kerjasama ya, perjanjian kerjasama. Enggak, maksud saya di pertemuan di Equity Tower itu draftnya udah jadi final atau masih harus dibahas lagi lebih lanjut? Masih harus dibahas. Masih bahas lagi ya. Kemudian ketemu lagi di pertemuan di PPI ya, saksi di tanggal 13 ya? Iya, betul. Di tanggal 13. Itu peran saksi di situ sebagai legal apakah membahas lagi konsep perjanjiannya dengan legal-legal lainnya? Kita lebih kepada diskusi terkait MOU dan memasukkan para pihak, masing-masing pihak. Memasukkan para pihak. Ketika masukkan para pihak, ini kan pihaknya ada 8 perusahaan nih saksi nih. 8 perusahaan rafinasi ya. Itu apakah tadi yang saya sampaikan, udah ditentukankah ini kuotanya untuk perusahaan ini berapa, ini berapa, ini berapa? Seingat saya belum pada saat itu. Belum. Kemudian kapan itu finalnya? Ini kan akhirnya jadi draft perjanjiannya, di draft perjanjiannya ada nih jumlahnya sudah ada juga. Nah, itu kapan finalnya? Seingat saya kan ada 3 kontrak perjanjian untuk PPI itu, satu di perjanjian kerjasama, kemudian setelah itu baru ada perjanjian jual beli. Jadi di perjanjian jual beli itu yang ada angkanya. Di perjanjian jual beli itu yang ada angkanya. Waktu itu dari siapa saksi untuk menentukan angka-angka tersebut? Apakah inisiatif dari bagian legal ataukah ada inisiatif dari lainnya? Semua informasi saya dapat dari Pak Ten. Ibu, saksi dapatnya dari Pak Ten, jumlah angka-angka itu ya? Betul. Kaitan dengan jumlah angka-angka tersebut, apakah legal-legal lain langsung menyetujui juga atau ada diskusi saksi? Waktu itu diskusi lebih kepada hak dan kewajiban para pihak ya. Apa? Hak dan kewajiban para pihak di dalam kontrak. Dalam kontrak ya. Dalam perjanjian tersebut saksi yang bertanda tangan dari PPI siapa saksi? Pak Charles. Ingat saya Pak Charles Sitorus ya. Iya. Kemudian berserta direksi dari 8 perusahaan tersebut ya saksi ya? Ya kalau yang dari kami Pak Ten ya. Ten dan Pak Eka. Kemudian saksi ya, saksi kan nih para legal wakil-wakil perusahaan kan pada kumpul nih. Di situ adakah sempat dibahas terkait dengan ini kan kami perusahaan rafinasi nih, seharusnya tidak boleh mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Secara aturan kan tidak memungkinkan. Pernah dibahas oleh tim legal dari masing-masing perusahaan tersebut ketika bertemu tersebut? Sempat ada pembahasan, terus kemudian kalau dari kami saya ada internal diskusi dengan Pak Ten terkait lebih kepada karena pabrik kami adalah pabrik gula rafinasi, apakah berpengaruh kepada izinnya, itu saja sih. Jadi tapi setelah didiskusikan saya informasi karena ini penugasan jadi keputusan ada di manajemen waktu itu. Oke. Kemudian perjanjian tersebut ditandatangani tanggal 14 Januari ya, benar ya 2020 ya? Iya. Kemudian tanggal 18 Januari masing-masing perusahaan Makassar Tene, kalau dari perusahaan saya Makassar Tene dan perusahaan PDSU mengajukan persetujuan impor saksi ke Kementerian Perdagangan.
setahu saya ya, karena dilakukan oleh tim terpisah. Tim teknisnya ya. Kemudian di tanggal 20 saksi sebagai bagian legal ya, itu diberikan persetujuan impor untuk Makassar, untuk perusahaan saksi Makassar TN dan PDSU, benar? Di tanggal 20-nya. Iya, benar. Kemudian saksi ya, saksi kan bagian legal nih. Waktu itu kan salah satu persyaratan untuk mengajukan persetujuan impor kan harus ada rekomendasi dari Kemenperin. Waktu itu dibahas juga nggak terkait hal tersebut? Sempat dibahas. Sempat dibahas. Waktu itu gimana saksi dinamikanya? Apakah diganti dengan perjanjian? Apakah ada hal lainnya? Waktu itu dapat masukan dari tim Legal Angels untuk menggantikannya dengan perjanjian kerjasama. Dengan perjanjian kerjasama ya? Ya. Siapa itu? Itu kesepakatan tim legal atau ada arahan dari pihak tertentu saksi? Ada masukan dari tim legal. Masukan dari tim legal seperti itu ya. Kemudian saksi ya, kaitan dengan kerjasama Inkopol tadi kan dengan ke PPI ya saksi ya, terkait dengan produksi, kemudian distribusi, kemudian jual beli gulanya saksi mengetahui? Tidak Tidak mengetahui. ya, bukan bagian saksi ya. Oke, sekarang kita ke Inkopol ya. Untuk dengan Inkopol bagaimana saksi kronologisnya saksi? Seingat saya sekitar bulan Mei, saya diajak Pak Ten, kita meeting di kantor Inkopol. Di Menteng, daerah Menteng Di mana? Tambak kalau nggak salah. Iya, Tambak Menteng ya. Kemudian Terus bertemu dengan beberapa tim legal kebetulan karena kenal. Terus ada paparan, seingat saya, dari Pak Muji. ya, Dirjen Pak Muji. Muji ya. Ya, Kemudian diinformasikan ada penugasan. Kemudian ada penugasan. Nah, peran saksi sebagai legal apakah mereview perjanjian tersebut atau perjanjian tersebut memang sudah disiapkan oleh pihak Inkopol? Sudah disiapkan oleh Inkopol. Sudah disiapkan ya, sudah ada draftnya berarti ya? Sudah. Terus saksi sebagai legal apakah langsung menyetujui ataukah ada koreksi atau bagaimana? Kami mereview fokus kepada hak dan kewajiban, kemudian memasukkan data perusahaan masing-masing. Data perusahaan masing-masing ya. Oke, kemudian dalam perjanjian tersebut saksi ya ditandatangani di tanggal 11 Mei 2016, benar? Iya, betul. Benar ya? Betul. Untuk PDSU itu sebanyak 25.500 ton, kemudian untuk Makassar TEN berapa saksi? 12.000. Berapa? 12.000. 12.000 ton ya? 12.000 ton ya. Kemudian saksi ya, tadi kan ada 2 penugasan nih. Yang Inkopol itu distribusinya melalui mana kalau di perjanjian? Apakah melalui distributor ataukah operasi pasar? Berdasarkan perjanjian melalui distributor yang ditunjuk Inkopol. Melalui distributor yang ditunjuk Inkopol ya. Kemudian saksi tadi kan ada 2 penugasan nih. Ada penugasan PPI dan penugasan oleh Inkopol saksi ya. Saksi yang mereview perjanjiannya, saksi yang mendraftkan perjanjiannya. Itu dari kedua kerjasama tersebut, apa sih perbedaannya saksi? Izin saya tidak terlibat di drafting, Iya. tapi perbedaannya kalau dengan PPI kita ada jual beli dengan PPI, tapi dengan Inkopol kita kerjasama dengan Inkopol dan nanti Inkopol menunjuk distributor untuk distribusinya. Lanjut ke saksi berikutnya Pak Eka Sapanca ya. Jadi kami rasa 5 orang saksi ini dulu dari 2 perusahaan. Ya. Dari penuntut umum ada yang mau ditambahkan? Cukup? Atau kita berikan kesempatan ke kalau sudah cukup? Yang 5 saksi di depan ini. Ke Pak Tony ya kembali. Ya, Pak. Saudara saksi tadi jelaskan bahwa dasar kerjasama dengan Inkopkar, Inkopol maupun PP itu adanya penugasan ya kan, dari Kementerian Perdagangan. Pernah tidak baik dari Inkopkar
KAR, Inkopol, kemudian PPI, bahkan dari Kementerian Perdagangan itu melakukan due diligence kepada perusahaan saudara. Artinya perusahaan saudara ini kan akan terlibat dalam penugasan yang akan diberikan oleh Kementerian Perdagangan. Perusahaan saudara ini secara sisi profil itu sudah cukup memadai atau tidak? Artinya pernah tidak mereka itu melakukan due diligence terhadap perusahaan saudara? Wah, sebetulnya ya kalau due diligence kan mereka yang lakukan. Iya, maksudnya Saya nggak pernah bisa ada. menjawab untuk mereka, Pak. Ya, maksudnya pernah ada mereka misalkan melakukan wawancara atau secara Oh, itu. kalau menanyai Undang lihat laporan detailnya, keuangan. aktenya, company profile, saya itu ada, Pak. Kemudian kemampuan keuangannya dalam 2-3 tahun terakhir seperti itu. Oh, mereka Tidak. tidak meminta laporan keuangan, tidak. Kemudian tadi saudara kan berkali-kali menyatakan ada penugasan. Sepengetahuan saudara saksi, itu ada perbedaan tidak kerjasama dalam konteks penugasan dengan kerjasama biasa, reguler? Atau kenapa saudara memberi label penugasan? Artinya ada non penugasan. Bedanya apa? Kalau penugasan itu kerjasamanya seperti apa? Kalau di luar penugasan seperti apa? Ya, kan penugasan itu kan dari pemerintah ke mereka, Pak. Ya. Ya, Kalau dengan bukan penugasan, bukan dari pemerintah seperti itu. saya nggak ngerti maksudnya yang bukan penugasan Ya, seperti Bapak apa, tadi Pak? menjelaskan bahwa ini kerjasama dengan apa? Dengan Inkopol, Inkopar, PPI itu kan dalam rangka penugasan. Ya. Ada kerjasama lain di luar penugasan itu bentuknya seperti apa? Saya tidak pernah ada kerjasama dengan BUMN lain yang bukan penugasan. Di luar penugasan pernah ada kerjasama juga? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Saudara kan pelaku importasi ya, perusahaan rafinasi ya, Kita memiliki izin Ya. API P. APP, Ya. untuk mengimpor gula kristal mentah, betul Pak? Sebagai bahan baku untuk produksi, Untuk dirubah menjadi apa? GKR. untuk produk jadi, Untuk pemenuhan kebutuhan industri saudara sendiri, betul? betul. Itu yang regular, Pak. Ya. Bukan. Ya. Di 2015-2016, sepengetahuan saudara, ada tidak Permendag yang mengatur tentang importasi gula itu? Ada. Ada. Di 2015 apa? Permendag nomor berapa masih ingat? Kalau nggak salah 527. 527 Ya, tahun terus sesudah itu 2024 ya. di Dan di ada zaman 117 117 tahun 2015. yang berlaku 1 Januari 2016. Di dalam dua Permendag itu yang mengatur importasi, sepengetahuan saudara saksi, ada berapa jenis importasi yang diperbolehkan? Sepengetahuan saya ada 2, Apa saja itu? yaitu gula kristal mentah dan gula kristal putih. Oke, gula kristal mentah untuk dirubah menjadi gula rafinasi, betul. Ya, menjadi ya Kalau gula kristal putih itu, untuk langsung dikonsumsi. oke. Ada perbedaan nggak importasi GKM itu untuk keperluan apa? Importasi GKP untuk keperluan apa? Dalam kondisi apa? Kalau GKM ya untuk diolah menjadi produk, kalau GKP ya langsung bisa dikonsumsi. Oke, terkait penugasan yang tadi saudara berulang kali sebut. Untuk penugasan di Permendag itu diatur di pasal 4. Untuk stabilisasi dan pemenuhan stok hanya dapat dilakukan melalui importasi gula kristal putih. Saudara tahu tidak aturan itu? Kita PGR, perusahaan gula rafinasi, kita bukan perusahaan Bukan, yang tadi kan ditugaskan. saya karena saudara pelaku importasi, saya tanya pengetahuan saudara tentang dua Permendag tadi yang mengatur tentang importasi. Bukan? Sepengetahuan ya Tahu yang nggak yang ada, tertera kalau di di Permendag 117 itu ada di pasal 4, ada gula kristal putih itu dapat dilakukan dalam konteks stabilisasi dan pemenuhan stok. Saudara tahu tidak? iya emang Tahu ya? Iya, tahu. Nah, kenapa saudara tidak mempertanyakan ke dalam hal ini Inkopar, Inkopol maupun ke Kementerian Iya, Perdagangan? itu Dalam jawabannya rangka penugasan, kenapa tidak melakukan importasi gula putih? ya ini penugasan Penugasan. di mana kalau mereka bisa mendapatkan Kalau begitu, ada tidak dibuatkan aturan khusus oleh Kemendag terkait karena adanya penugasan, kemudian boleh menyimpangi Permendag 117 itu tertulis. wah, itu bukan ranah kita, Iya, Pak. maksudnya diinformasikan tidak? Khusus penugasan ini boleh mengecualikan dari Permendag 117 tahun 2015.
Ada tidak penyampaian itu? Atau yang saudara tahu cuma penugasan seperti itu? Ya, sepengetahuan kita seperti itu. Penugasan tol. Dan yang lebih mengetahui tentang perizinan itu mungkin dari kita Pak Andi Baktiar, Pak. Tidak tahu, saudara, Ya, apakah ada aturan saya pengecualian tidak? sepengetahuannya sampai segitu, Pak. Atau dalam perjanjian yang saudara dengan Inkopol, Inkopkar, PPI, ada pengecualian enggak? Dalam konteks penugasan ini boleh mengecualikan dengan apa dari Permendak 117 tadi dalam rangka importasi GKM, ada nggak dibuktikan? Tidak disebutkan. Oke, kemudian saudara kan pelaku importasi. Sebetulnya apa yang membeda dari sisi biaya, Pak? Ada biaya masuk dan PDRI ya, pajak dalam rangka impor. Sudah tahu itu kan? Tahu. Itu komponen itu ada di dua mekanisme GKM dan importasi GKM maupun GKP. Ada? Karena kita nggak pernah import GKP, Ya. ya yang kita tahu hanya yang tahu ya. GKM. Tidak tahu mana yang lebih besar kalau biaya pajak dan biaya masuknya kalau importasi GKP kalau dibanding dengan GKM. Saudara tidak tahu ya? Kalau nggak salah yang GKP lebih tinggi, lebih besar. GKP Kalau lebih nggak besar, salah ya. GKM lebih rendah. Gitu. Kalau begitu, saudara tahu nggak? Mungkin salah satu alasannya pernah disampaikan oleh pihak pemberi tugas pada saudara untuk menghindari biaya masuk dan impor biaya PDRI itu menggunakan mekanisme impor GKM. Pernah disampaikan tidak? Saya tidak ada. Tidak ada ya. Saya rasa kalau nggak salah itu yang tadi saya menjelaskan, yang produksi GKP itu ya dengan standar quality SNI Indonesia tidak tersedia Itu di masalah IKUMSA ya. pasar internasional. Ya kalau untuk mengimpor itu dibutuhkan waktu untuk pre-order. Ya. Saya nggak tadi pertanyaan saya tidak ke arah sana ya. Dari sisi biaya masuk dan PDRI-nya itu ada perbedaan. Menurut tadi keterangan saudara saksi lebih besar kalau impor gula kristal putih, betul? Betul. Oke. Kemudian di dalam penugasan tadi ada penyampaian dari Kementerian Perdagangan bahwa ini di Permendak kan harus melalui rakortas, rapat koordinasi kementerian terbatas, diinformasikan walaupun itu bukan lingkup saudara. Ini sudah ada rakortasnya, kemudian penugasan ini sudah ada dasar hukumnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang berhubungan dengan instansi dan izin itu Pak Andi Baktiar. Sudah tidak tahu ya. Kalau terkait ada rekomendasi Kementerian Perdagangan tahu ya, terkait importasi GKM itu harus berdasarkan Saya pernah diinformasikan. Kemudian di dalam penugasan tadi, apakah disepakati juga harga jual atau harga jual dari perusahaan saudara Angel Product untuk dijual ke PPI maupun Inkopol atau Inkopar? Tidak. Tidak. Berapa harga jualnya? Harga jual yang mana, Pak? Harga jual saudara, itu kan saudara waktu importasi itu merubah GKM jadi GKP. Ya. Kemudian GKP itu kan didistribusikan ke PPI. Dijual ke PPI. Harga jualnya disepakati tidak? Ya tentu ada perjanjian jual belinya. Sebelum penugasan. Sesudah penugasan. Ya. Berapa yang disepakatinya, Pak? Kalau nggak salah 9.000 rupiah per kilo. 9.000 itu Rupiah. harga jual dari Kita ke PPI. PPI. Dari PPI ke distributornya? Saya nggak ingat pasti. Bukan 9.100, masih ingat nggak? Sekitar itu. Sekitar itu. Itu disepakati ya dalam perjanjian itu ya? Oh tidak. Urusan ke distributor bukan urusan kita, Pak. Bukan, dibahas maksudnya dibahas tidak? Tidak. Tidak. Yang jelas harga jual saudara ke PPI disepakati 9.000 tadi. Iya. Itu sehingga tertuang dalam perjanjian jual beli. Oke. Terakhir ya saudara saksi ya. Ini kan konteksnya penugasan. Tadi sudah jelaskan juga stok gulanya kan GKP-nya dari Angel di awal itu 2015 kan. Stok gula GKP-nya untuk penugasan ini kan dari Angel. Kemudian yang melakukan impor GKM juga pihak Angel swasta. Saudara juga mendapat keuntungan dari perusahaan juga dari kerjasama ini. Itu sebetulnya yang melakukan penugasan perusahaan saudara selaku perusahaan swasta rafinasi atau PT PPI maupun Inkopol.
Yang memberikan penugasan itu dari Kemendak ke PPI. Bukan Kemendak ke saudara, Tidak. tapi kegiatan-kegiatan tadi saudara yang melakukan. Kegiatan yang mana, Pak? Yang ada stok GKP-nya, kemudian yang keuntungan, yang mendapat keuntungan, yang melakukan importasinya itu. Yang menggunakan stok kita itu kayak desakan ya bahwa itu harga melonjak sehingga meminta kita mengeluarkan stok yang ada. Ya. Itu faktanya kayak gitu Ya. ya. Nah, Faktanya sehingga di 2015 itu menggunakan stok yang ada dulu di PT Angel seperti itu kan? betul, Oke. itu awalnya sampai kita sudah memproduksi GKP untuk serahkan ke Inkopkar. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Ketika di 2015 tadi kan ada menggunakan stok GKP PT Angel, GKR, Pak. GKR. Ya, yang awalnya, yang di gudang itu Awalnya. GKR ya. Kemudian berlanjut ke GKP. Betul. Nah, kenapa yang saudara tidak memintakan importasi GKP ke? Kan ini konteksnya penugasan, bisa menggunakan penugasan juga. Kita kan perusahaan Iya. pengolahan, nggak mungkin kita menjadi perusahaan dagang, Pak. Bukan, tadi kan saudara menggunakan penugasan untuk pengecualian. Maksud saya ketika ada penugas, konteksnya dibungkus dengan penugasan lagi, kenapa saudara tidak meminta importasi GKP saja? Bukan kita membungkus dengan penugasan, Pak. Kita diminta, ya. Diminta Kita dalam konteks diminta penugasan. untuk bekerja sama dan kita ada karena ini penugasan pemerintah, kita anggap kita wajib jalankan dan kita punya capacity untuk lakukan baik secara kapasitas maupun keuangan. Serahlah, itu kan jawaban saudara ya. Karena saya lanjut ke Pak Ten saja. Pertanyaan sama Pak Ten. Bisa dijelaskan Pak, pernah dilakukan due diligence nggak oleh baik kementerian maupun pemberi tugas Inkopol, Inkopal maupun PT PPI lah sebagai BUMN? Seingat saya dalam hal penugasan tidak ada due diligence. Tidak Tetapi ada. kita dalam sehari-harinya memproduksi GKR itu setiap tahun akan diverifikasi, diaudit oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Gini Pak, penugasan itu kan untuk stabilisasi harga memerlukan GKP. Artinya PPI yang bekerja sama dengan saudara kan harus memastikan ketersediaan GKP di perusahaan saudara. Ada tidak? Tidak ada. Artinya penyampaian dari PPI berapa stok gula putih yang saudara minta, terus kira-kira saudara bisa memasok gula putih seperti apa gitu. Ini Tidak ada. due diligence dari perdagangan atau? Mau perdagangan, mau dari PPI. Waktu itu PPI ada kirim surveyor ke pabrik untuk memastikan mengenai kualitas bahan baku yang diimpor, Ya. kemudian proses produksinya, kemudian hasil produksinya. Cuma itu untuk GKR. Enggak untuk GKP, Pak, dari PPI. Dari PPI. Ya. Saudara kan tidak memproduksi GKP. Waktu penugasan maksud saya. Penugasan, waktu Ya. sebelum penugasan. Oh, tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian pertanyaannya sama juga. Sepengetahuan saudara, untuk konteks penugasan ini ada pengecualian tadi kan. Itu ada aturannya tidak disampaikan oleh orang kementerian bahwa dalam konteks penugasan itu boleh menyimpangi Permendag baik 527 maupun 117. Ada tidak? Atau ada aturan yang disampaikan hitam di atas? Saya tidak terlalu menguasai mengenai Permendag Oke. 117 maupun 527, tapi seingat saya di dalam Permendag 117 itu tidak ada larangan bahwa impor GKM olah menjadi GKP. Ya, artinya kan butuh aturan. Kalau menurut versi saudara seperti itu. Saya nggak terlalu. Saya pertanyakan, dibuat tidak aturan oleh Kemendagri untuk pengecualian itu ada misalkan revisi Permendag atau ada Permendag baru? Karena ini kan zamannya sama Pak, zaman terdakwa Tom Lembong. Yang membuat menandatangani Permendag 117 itu saudara terdakwa juga. Kemudian ini penugasan pada saat terdakwa juga masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Disampaikan tidak oleh pejabat perdagangan pada saat itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Kemudian tadi ada pembeda antara biaya yang dikeluarkan untuk importasi GKP dengan KKM ada Pak? Kalau dari sisi biaya masuk ada, Pak. Ada. Lebih mahal mana Pak? Lebih mahal GKP. GKP ya? Ya. Lanjut saya ke Pak, belum ya? Dua dulu aja.
Baik, penuntut umum cukup dulu ya, nanti kalaupun ada silakan ditambahkan. Silakan dari penasihat hukum. Terima kasih, Majelis. Saudara saksi, tolong disimak bersama-sama pertanyaannya, mungkin sama nanti ya. Untuk yang 5. Ya, yang 5 di depan ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para saksi dan mohon maaf atas masalah yang terjadi seperti ini. Namun perlu saya sampaikan di awal untuk semua saksi nih, keterangan yang kita pakai adalah keterangan yang di persidangan. Dan keterangan di persidangan ini membuahkan sanksi kalau salah-salah menjawabnya. Ya. Jadi kalau kami ini salah-salah bertanya, tolong disimak dulu. Karena kami ini banyak juga salah-salah bertanya, salah-salah data banyak juga kita ini. Ya. Jadi kalau keterangan di BAP nggak ada konsekuensinya. Keterangan di sini ada konsekuensinya. Ya. Saya mulai dari Pak Tony ya. Pak Tony. Iya, Pak. Pak Tom Lembong ini menjabat dari Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016. Ya. Saya melihat dari BAP Anda melakukan impor GKM, Angel Product ini, dalam rangka penugasan Kementerian Perdagangan itu tidak hanya dalam periode itu, tapi juga pada periode 2017 sebesar 100.000, lalu ditambah lagi 50.000, lalu 2018 sebesar 100.000, 2019 sebesar 10.526, lalu ditambah lagi selanjutnya. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya impor GKM yang Anda lakukan ini dengan periode-periode setelah tidak dijabatnya oleh Pak Tom Lembong? Ada bedanya atau tidak? Tidak ada, Pak. Sama persis? Sama persis. Sama persis ini ya? Betul. Betul itu ya? Ya. Jadi hanya Pak Tom Lembong yang dipermasalahkan ya? Kalau Pak Tene, Makassar Tene, Ya, sama, pertanyaannya Pak. sama. Anda kalau saya lihat di sini sampai 2020 malah. Ya, Sama persis atau beda? Ada beda? sama, Pak. Sama persis. Sama. Anda ditanyakan nggak yang 20 itu tentang tadi yang pertanyaan-pertanyaan jaksa ini tadi? Yang periode 20, 2019 tadi ditanyakan nggak dalam BAP? Tidak. Tidak ditanyakan. Tapi hanya fokus ke Pak 2015, 2016 ini aja ya. Padahal Anda melakukan impor yang sama di 2017, 18, 19, dan 20. Ya. Jadi tidak ada bedanya ya. Ya. Oke. Ini pertanyaan yang sama, kedua perusahaan. Menurut pengalaman Anda, untung yang Anda dapatkan ini masuk dalam kategori wajar, kedikitan, atau kebanyakan? Coba Pak Tony dulu. Saya rasa wajar, Pak. Menurut Anda wajar? Iya. Kalau Pak Tene? Wajar, Pak. Wajar ya? Tadi saya hanya penegasan tadi. Tadi Bapak juga mungkin mendengar. Tadi Pak Felix mengatakan bahwa Induk Koperasi Angkatan Darat itu berhubungan dengan pihak Anda karena dia kenal dengan namanya Andi siapa tadi? Andi Baktiar. Jadi itu hubungannya karena melalui itu ya, Pak Andi Baktiar ya? Iya. Bukan Karena pernah bersama-sama dalam kegiatan Artagra Peduli. Oke. Pertanyaan saya terakhir untuk semuanya ya. Dalam proses tadi Anda mendapatkan izin impor GKM ini, tahun 2015 sampai 2016, pada periodenya Pak Tom Lembong ini, terdakwa ini, apakah ada dari perusahaan, entah melalui siapa, memberikan sesuatu, baik itu fee, komisi, atau apapun secara langsung, tidak langsung, atau melalui perantara kepada terdakwa? Anda dulu. Tidak pernah. Anda? Tidak ada, Pak. Oke, cukup. Terima kasih Yang Mulia. Saya tanya langsung kepada saksi, nanti dijawab aja langsung satu-satu ya Pak. Pak Tony dulu ya, dari BTAP, Angel Product. Kemudian juga ke Pak Tena di Makassar Tena ya. Mungkin dari yang saksi lain boleh menambahkan, terutama yang bagian keuangan. Tadi kan jaksa sempat menanyakan soal
uang titipan istilahnya yang tadi saksi Pak Tony bilang ya. Nah, tapi itu kan di konferensi pers kejaksaan waktu itu disebut uang sitaan gitu ya. Nah, tadi kan disebut untuk PTAP itu 150,8 miliar sekian gitu ya yang dititipkan. Kemudian dari Pak Ten tadi 39 miliar Makassar Tena. Nah, yang saya tanya itu sebenarnya uang apa gitu loh. Ya, lalu apa dasar jumlah yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan gula rafinasi harus bayarkan itu. Mulai dari Pak Tony dulu. Sepengetahuan saya itu yang dituduhkan bahwa kita ikut sebagai pelaku dalam dianggap merugikan negara. Tapi detail perhitungannya kita belum tahu sampai saat ini. Tapi sebagai etiket baik, ya kita menitipkan yang dituduhkan ya sampai keputusan kita diputus inkrah. Baik, terus Pak ini dulu jawab dulu Pak. Ya, itu sebagai itikat baik kita untuk menitipkan ke ke kas negara gitu. Baik, saya tanya lagi, siapa yang minta itu dititipkan? Dari kesadaran masing-masing saksi-saksi atau ada pihak lain yang meminta? Bisa nggak ditegaskan tuh? Jangan takut-takut Pak, sampaikan aja. Ya, yang meminta itu dari pihak kejaksaan. Kejaksaan ya yang minta. Nah Pak Tene bisa jawab. Saya rasa itu sebagai etiket baik kita dan juga ada Baik, syarat. saya tanya, siapa yang meminta jumlah uang itu? Itu jawab aja Pak, siapa? Hanya diusulkan aja gitu. Ya siapa yang mengusulkan? Pada waktu itu ada penyidik lah. Penyidik ya. Nah angka masing-masing untuk perusahaan itu siapa yang menentukan? Dan apa dasarnya? Pak, dari PTAP kok 150,8 M? Itu uang apa itu? Pak Tena itu 39 M, itu uang apa? Nah, silakan saksi jawab. Saya menduga itu mungkin dari kuantiti. Enggak, waktu diminta itu disebutkan uang apa? Itu aja dijelaskan, faktanya aja. Tidak ada detailnya, Pak. Tidak ada, jadi angka itu disebutkan di masing-masing saksi ya, perusahaan saksi gitu ya. Iya. Betul ya, diucapkan angka itu oleh si penyidik. Ingat gak saksi? Saya lupa apakah ditunjukin ada tabelnya masing-masing perusahaan dengan angkanya. Jadi disodorkan angka berupa tabel isinya angka-angka gitu ya. Kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Baik Pak, ini saksi Pak Tena. Ya, saya rasa sama. Sama ya. Nah kalau saksi lain tahu nggak itu soal itu? Bu Evi tahu? Saya tidak tahu Pak, saya tahunya uang sudah keluar dari rekening. Oh, dari perusahaan apa keterangannya? Uang apa itu? Disebut Uang titipan. akuntansinya apa uang apa itu namanya? Uang titipan kami Uang titipan. catat sebagai aset. Nah itu diambil ditarik tunai kah atau ditransfer? Transfer. Ke rekening siapa? Kas negara kalau nggak salah Kas ya negara Pak. ya. Nah kalau saksi ini tahu nggak? Kalau saksi itu bagian keuangan juga tuh dari AP. Apa? Coba jelaskan. Sama itu kita transfer ke bank negara, Pak. Kas negara ya. Ya. Oke. Nah saya tanya lagi nih, karena ini mohon izin yang mulia ya, karena ini terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara ya. Kalau boleh tahu, saksi ini kan tersangka kan, Pak Tony sama Pak Tene ya. Sekarang ditahan ya, betul gitu ya, mohon maaf ya. Iya. Nah, tahu nggak saksi apa yang dituduhkan ke saksi ini? Pak Tene maupun ke Pak Saksi Tony. Tahu nggak? Bisa nggak dikasih tahu? Ikut bagian dalam kegiatan merugikan negara. Ya apa? Perbuatan apa itu? Tahu nggak saksi? Kalau nggak salah satu itu melawan hukum, memproduksi GKP, ya selain GKR. Oh, jadi memproduksi GKP maka merugikan keuangan negara gitu ya? Bisa simpulkan gitu? Karena memproduksi GKP gitu? Ya.
Jadi saksi ini tahu nggak, tahu persis nggak kesalahan saksi itu yang saksi tahu sampai saat ini apa, tahu nggak? Sehingga saksi kan sudah bayar itu titipan. Nah, Iya. kesalahannya harusnya tahu tuh, apa itu kesalahannya? Salah satu tuduhannya ya melanggar itu, memproduksi GKP KP ya, yang katanya seharusnya kita tidak boleh. nggak boleh. Iya. Nah, kalau Pak Tena, dari saksi Tena? Saya tahunya cuma dianggap melanggar pasal 2 dan 3 itu, Pak. Ya, perbuatannya apa yang salahnya tahu nggak? Salah satunya adalah merugikan keuangan negara dengan menguntungkan pihak lain gitu. Ya, apa perbuatannya apa? Yang Dalam hal merugikan? importasi gula. Jadi dilarang impor, Bapak impor gitu maksudnya? Itu yang tahu? Ya, Beda ya sama itu? ya Dari pengetahuan Pak Ton saya tadi. seperti itu, Pak. Oh gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Ada tambahan, kalau nggak salah sempat dikatakan kalau yang mengambil polisi ini salah, kalian jalankan, kalian salah juga katanya. Oh, gara-gara siapa itu ngambil polisi maksudnya? Maksudnya terdakwa Pak Tom, Hah? kalau dia salah, berarti yang dia tugaskan, kalian menjalankan ya ikut salah. Oh, gitu. Jadi gara-gara mendaknya salah, maka perusahaan-perusahaan Bapak salah. Nah, satu lagi Pak, yang disalahkan ini Bapak pribadi atau perusahaannya ini? Tahu nggak Bapak? Yang disangkakan itu? Ya, yang kita kan profesional Pak. Jadi seharusnya kan perusahaan yang menjalankan. Ya, kita kan mewakili perusahaan. Oke, perusahaannya sendiri ada nggak diperiksa? Selama ini ada nggak? Atas nama perusahaan yang diperiksa ada nggak? Saya nggak ngerti pertanyaannya. Adakah selama ini atas nama perusahaan korporasinya yang diperiksa? Ada nggak? Panggilan atas nama korporasi? Sepengetahuan saya belum. Belum. Ya. Nah, Pak Tena langsung jawab Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Saksi Pak Tony sama Pak Tena yang mewakili PT-AP dan Makassar Tena, pada saat importasi gula 2016 itu, ya, Bapak tahu perhitungan biaya apa dan pajak apa saja yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada saat importasi GKM itu. Mulai dari Pak Tony dulu. Ya, ada pajak biaya masuk, ada PPN, ada PPH. Jadi ada 3 komponen ya. Ya. Kalau Pak Tena sama. Nah, kemudian dari semua kewajiban pembayaran itu ada nggak ya pada saat itu atau sampai saat ini yang terhutang atau belum dibayar atau yang ditagihkan oleh negara, ada nggak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada Jadi pada teguran saat- apapun. Sama Pak Tena, pakai mic Pak, pakai mic. Tolong diulang, Pak. Sorry. Waktu importasi dulu, biaya masuk, PPA, PPN, apakah ada kurang bayar dulu maupun sampai saat ini? Tidak ada, Pak. Semua Tidak sudah ada. dibayar. Jadi pada saat transaksi 2016 itu sudah clear ya, sudah dibayar semua gitu ya. Sudah, Pak. Nah, saya ke Pak Tena dulu nih. Tadi kan disebut Makassar Tena itu impor 120.000 2 kali, 12.000-nya 2 kali. Betul tadi? Oke, jadi saya ralat. Yang betul itu adalah 24.000 PPI, betul ya? Ya, 12.000 Inkopol. benar, Pak. Selain itu nggak ada lagi. Saya nggak ingat, Pak. Tadi soalnya saya tangkap dari pertanyaan jaksa seolah-olah ada 2 kali itu 12.000. Nggak ada itu ya? Inkopol itu cuma sekali ya? 2 kali, Pak. Nah, itu yang saya tanya, coba jelaskan. Itu tahun berapa? Waktu itu Pak Menterinya siapa itu? 2017 ya. Jadi 2017 itu Makassar Tena sempat importasi lagi 12.000 ya. Inkopol juga gitu ya. 20.000, Pak. 20.000. Oke. Nah, waktu itu importasinya 2017. Apakah sama yang dilakukan oleh Makassar Tena pada saat 2016? Sama nggak? Sama, Pak. Nah, waktu itu mengajukan izin impornya pakai rekomendasi juga nggak di 2017? Tidak ada, Pak. Atau pakai PKS itu? Iya, Pak. Pakai apa? Sama perjanjian dengan Inkopol. Jadi cukup melampirkan PKS gitu ya? Kalau dari PT-AP, coba jelaskan. Sama Pak. PT-AP itu 2017 sempat importasi juga kan? Bahkan sampai saat ini, betul ya saksi Pak Tony?
2017 ada, ya, Ada ya. walaupun yang Inkopol juga ada dari masa pemberian dari Pak Tom Lembong, ada juga yang dari Pak Enggar. Nah, yang 2017 apakah Angel importasi juga? Ada Pak, Ada ya. Nah, itu apakah sama prosedur yang dilakukan 2016? sama, Ada nggak melampirkan rekomendasi juga pada saat itu? tidak ada, Tidak ada, PKS juga ya. iya. Seingat Sampai saya saat ini kedua saksi ini ada nggak perusahaan yang ditegur gara-gara itu? Ada nggak dari saksi Tony? belum pernah. Belum pernah. Sampai saat ini masih importasi juga kan PTAP? Iya, tapi untuk produksi GKR. GKR. Kalau GKP di 2016-17 saja. 2016, 15, 16, 17, 18, 19 ya. 19 nggak ada, 20. Nah, 2020. Kalau PT ini apa? Makassar Seingat saya 17, 18 sama 20 Pak. dilakukan hal yang sama gitu ya. Iya Pak. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Siapa yang menentukan alokasi impor GKM? Tadi disebutkan PTAP, PPI 26.000, Inkopol 20.000, Inkopkar 105.000 dan 157.500. Makassar Tene itu 24.000 dan 12.000. Nah, siapa yang menentukan alokasi ini? Kita yang mengajukan, Pak. Jadi masing-masing perusahaan mengajukan gitu ya. Iya. Nah, atas dasar apa itu Ada diajukan angka dasar itu? yang MOU dengan pihak yang ditugaskan. Oke, maksud saya angka-angka itu dasarnya apa diajukan? Misalnya tadi disanggupi 26.000, 20.000, 105.000, 157.500. Nah, angka-angka itu timbul dasarnya apa dari perusahaan? Dari kemampuan Kemampuan ya. iya. Kemampuan itu maksudnya apa aja, Pak? Kemampuan produksi, keuangan, dan Keuangan dan sebagainya. produksi. Kalau Makassar Tena? Sama kemampuan produksi dan keuangan. Jadi kemampuan produksi dan keuangan. Makanya itu berbeda gitu ya. Nah, tadi disebut Pak Tony ya, tadi balik lagi di pertanyaan rekan jaksa tadi ya. Tadi ada kata-kata kebutuhan mendesak, kemudian diinformasikan ya terkait dengan importasi ini. Ini itu pertanyaan saya, siapa yang menyampaikan ke saksi Pak Tony tentang kebutuhan mendesak atau diinformasikan oleh siapa itu? Oleh orang atau perusahaan yang ditugaskan. Siapa sebut aja? Yuk, kalau PPI ya dari Charles, PPI ya. atau Budayu. Kalau yang lain? Yang lain dari Pak Felix. Inkopkar ya. Iya, kalau dari Inkopol ya dari Pak Muji. Nah, jadi dari masing-masing orang itu ya. Kemudian saya tanya lagi soal yang pertemuan di Equity ya. Bapak hadir tadi disebut ya. Iya, Kemudian saya saksi hadir. juga hadir tadi seberapa saya sebut tadi ya. Ibu siapa? Bu Riana hadir ya. Pak Tene juga hadir. Nah, pada saat pertemuan itu ya, apakah saksi-saksi ini melihat ada terdakwa yang hadir? Mulai dari saksi Tidak. Sebenarnya saya hadir pun cuman karena itu di kantor kita, saya cuman untuk masuk ketemu orang-orang legal yang membahas dengan tim PPI itu saja, dan saya pun tidak mengikuti dari awal dan dari bak ini, mereka yang melanjutkan pembahasan. Baik, kalau Pak Tena? Tidak Pak. Tidak. Kalau yang lain saksi Ibu Aryani? Tidak, Pak. Tidak. Saksi Ibu Epi? Tidak hadir, Itu saksi Pak. Pakai mic Pak. Tidak tahu Pak, saya tidak Tidak mendengar. ada ya. Nah, kemudian saksi-saksi ya, apakah pernah mendapat arahan dari terdakwa selama importasi itu? Mulai dari Pak Tony. Saya tidak pernah bertemu atau berbicara dengan Pak Tom Lembong selama dia jadi menteri, Pak. Baik Pak. Tidak ada Pak. Yang lain, silakan. Saya baru ketemu kali ini. Oke, baik Bu Riana. Sama Pak, saya juga belum pernah. Terakhir Pak ini. Sama Pak, saya belum Sama. ketemu. Baru kali ini Pak. Dari saya cukup.
Izin melanjutkan yang mulia. Ke Pak Tony dulu. Bapak sudah berapa lama menjadi pelaku usaha di bisnis gula ini, Pak? Dari 2003. 2003? Ya. Sampai saya dijadikan tersangka. Sampai dijadikan tersangka. Oke, pertanyaan kedua. Dalam konteks kebutuhan gula dalam negeri, Pak, yang notabene dari impor, apakah di luar negeri itu impor ada, Pak, yang namanya GKP, Pak? Karena keterangan saksi dari Kementerian Perdagangan di luar nggak ada yang namanya GKP. Setelah itu ada lagi keterangan saksi menyatakan kalaupun mau jadi GKP itu kita request atau purchase order dulu, nggak bisa langsung ada. Bapak selaku pelaku usaha, bagaimana Pak di 2014, 15, 16? Apakah ada stok GKP kalau kita impornya GKP? Sepengetahuan saya perdagangan gula di dunia itu di London ya. Jadi itu kodenya London number 5, nomor 5 ya. Dan itu speknya GKR, IKUMSA 45. Ya, itu berlaku untuk seluruh dunia. Ya. Jadi kalau mau untuk standar GKP Indonesia yang IKUMSA-nya sampai 200, itu malah mesti special order yang membutuhkan waktu. Ya, belum tentu semua produsen itu bersedia untuk memproduksi itu, dan ada pun itu ada extra cost ya. Oke, kalau itu sudah dari segi ketersediaan, Pak. Sekarang mau bicara dari segi waktu, Pak. Dari mulai order, impor, sampai ke distribusi. Kalau dari GKM ke masyarakat berapa lama? Kalau dari GKP, kalau tadi melalui purchase order dulu sampai ke masyarakat berapa lama, Pak? Ya, sebenarnya kalau produksi raw sugar ya importasinya sama juga dengan GKP dari negara-negara penghasil gula yang surplus, artinya dia kelebihan gula. Ya, bedanya hanya GKM kita masuk kita mesti olah dulu. Ya, itu perlu waktu proses. Ya, sebenarnya prosesnya kalau itu langsung bisa dipakai, ya cuman berapa hari saja. Hanya beberapa hari ya, Pak? Iya. Kalau dari segi harga, Pak? Harga raw sugar karena itu bahan baku, tentu harganya lebih murah dari produk jadi. Ya, karena diimpor kan masih diproses, perlu ada biaya produksi, biaya olah, biaya transportasi dan sebagainya. Dan di situ juga termasuk pajak-pajak ya. Ada biaya masuk, PPN, PPH. Sepengetahuan Bapak dalam pelaksanaan di 2015 dan 2016, ketika itu sampai ke masyarakat, mana yang lebih murah, Pak? Impor GKP langsung atau impornya mending GKM, jadi harga lebih turun? Kalau saya nggak salah ingat, ya pada saat itu availability, artinya ketersediaan gula putih, ya itu minim sekali. Kalaupun ada, itu seharusnya harganya sangat tinggi. Ada tapi harganya tinggi ya Pak, kalaupun ada. Angka pastinya saya tidak tahu, ya. Tapi kalau harga pasar kan selalu demand and supply kan. Kalau supply nggak ada ya harganya akan tinggi. Baik, saya lanjut ke tahap kerjasama dengan Inkopkar dulu ya Pak, yang tadi Pak. Oke. Angka 75 itu Pak, kan tadi disampaikan oleh saksi juga sebelumnya kan, angka 75 itu angka kesepakatan Angels Product dengan Inkopkar atau angka permintaan Inkopkar atau angka tersebut ada usulan dari Kementerian Perdagangan? Itu kesepakatan antara kita dengan Inkopkar. Apakah angka 75 tadi itu termasuk angka yang menurut Bapak ya, angka yang dibayarkan oleh PT Angels Product dalam uang yang dititipkan senilai 150 miliar yang disampaikan jaksa tadi, Pak? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Oke. Untuk dengan PPI, Pak, selanjutnya, Pak. Yang mendapat penugasan itu PPI atau Angels Product, Pak? PPI. Oke. Dengan PPI hubungannya kerjasama
atau jual beli? Ada kerjasama dan ada jual beli. Oke, kerjasama itu konteksnya bagaimana, jual belinya gimana Pak? Kerjasama artinya bahwa kita menjamin kita bisa memproduksi untuk operasi pasarnya PPI, sedangkan yang satu lagi jual beli secara fisik kalau itu sudah menjadi GKP. Oke, kalau dalam konteks jual beli itu yang bayar langsung PT PPI berarti Pak? Betul. Jadi hubungannya putus jual beli aja ya Pak? Ya, itu sebenarnya komersil aja. Komersial. Sebenarnya hubungan kita dengan PPI atau Inkopkar ataupun saya anggap itu semacam deal komersil ya. Oke. Selanjutnya ke Pak Ten ya. Tadi ada angka yang juga disebutkan baik oleh jaksa ataupun rekan saya sebelumnya itu sebesar 31 M Pak. Ya, yang dititipkan atau diberikan atau disita lah bahasa Ya, oleh 39 kejaksaan sebagai itikat baik. sebagai itikat baik. Ya. Pertanyaan saya Pak, pada saat Bapak diminta yang tadi keterangan tadi sebagai itikat baik itu atau pada saat diusulkan, apakah Bapak ada membantah Pak? Tidak Atau ada menolak? sih, Pak. Tidak ada sih. Tidak ada, ikut aja ya Pak? Kami itu sebagai itikat baik kita untuk titip aja. Tidak ada unsur apa paksaan atau apa, nggak ada. Nah, Pak, selanjutnya Pak, uang 39 M itu sepengetahuan Bapak itu dari selisih jual Bapak dengan PT PPI atau seperti apa Pak? Angkanya detailnya saya nggak paham juga. Kalau sepengetahuan Bapak, saya nggak bicara angkanya, tapi prosesnya Pak, sumbernya itu dari mana Pak? Dihitung sedemikian? Dari kuantiti PPI dan Inkopol. Gitu. Dari PT PPI dan Inkopol. Kalau Pak Tony, Pak, di angka Saya nggak tahu pasti. Ya, saya nggak ada datanya. Oke. Selanjutnya Pak, pada saat penyerahan atau transfer uang itu Pak, itu kejadiannya kapan Pak? Setelah Bapak ditetapkan tersangka atau pada saat sebelum? Pak Tony dulu. Sesudah kita ditahan. Sesudah ditahan. Kalau Pak Tene? Iya, sama. Sesudah ditahan. Dari saya cukup ya Mulia. Izin yang mulia, 2 aja. Baik, untuk Pak Tony, saya hanya mau tanya Pak, kalau Bapak memang core bisnisnya di gula dari tahun 2003, nah itu kan turun naik harga gula itu kan memang pernah Bapak alami lah ya Pak ya. Nah kalau pada tahun 2015-2016 itu sebenarnya kondisi yang terjadi itu apa Pak? Apakah memang cuma karena lonjakan harga karena awal puasa atau ada pengaruh lain dari luar atau apa Pak? Seingat saya itu terjadi gejolak harga yang agak luar biasa. Ada kenaikan di pasaran, nggak tahu berapa puluh persen, ya karena kelangkaan ketersediaan gula lokal. Itu aja ya Pak ya. Jadi tapi setiap tahun kalau misalnya mau Ramadan atau mau Idul Fitri pasti naik lonjakannya memang sangat tinggi sampai 32% gitu? Oh tidak. Cuma Jadi tahun itu aja? karena Indonesia ini masih negara defisit gula untuk GKP, ya. Jadi setiap tahun ya produksi lokal domestik Indonesia itu tidak ada kenaikan, sedangkan demand rakyat Indonesia ini kan bertambah dan demand-nya kan naik terus, sehingga gap itu dari waktu ke waktu bisa bertambah, ya. Jadi setiap tahun ya kalau dilihat dari sejarah mungkin 10 tahun terakhir ini importasinya lumayan meningkat ya. Makasih Pak. Untuk Bu Riana sebagai Head of Legal,
waktu lagi mereview perjanjian itu Bu, apakah Ibu juga mempelajari Permendak yang nomor 117? Ada nggak Bu pasal yang memang khusus mengenai larangan kepada perusahaan gula rafinasi melakukan melakukan proses GKP? Seingat saya waktu itu diskusinya adalah itu tentang pasal di Permendak 117. Ada Ada. ya Bu, ya bisa ditunjukin Bu pasal berapa? Nah, saya nggak punya peraturannya Oh sekarang. gitu, tapi Ibu yakin ada? Itu salah satu yang kita bahas di Hasil diskusi di bahasannya? internal bahwa yang kami khawatirkan adalah kami sebagai gula rafinasi memproduksi GKP, tapi dasarnya adalah karena penugasan. Oh, jadi tapi tidak ada sebetulnya di situ. Dilarang atau dibolehkannya nggak ada waktu dibahas itu. Saya nggak tahu bahasa redaksional secara detail, tapi lebih sebagai legal di produsen kami menganalisa apa kemungkinan dampaknya terhadap izin gula rafinasi kami. Baik, kalau gitu cukup yang mulia. Cukup ya. Tambah satu yang. Terima kasih yang mulia. Melanjutkan pertanyaan teman tadi, mohon ke Pak Tony, apa itu perbedaan atau pajak-pajak apa saja yang dibayar apabila ini sepengetahuan saksi terkait dengan kalau importasi gula mentah sampai dengan sampai di kristal putih menjadi dipasarkan dibandingkan dengan impor langsung gula putih, Pak. Ya, perbedaannya di biaya masuk gula mentah, saya nggak pasti, kalau nggak salah 5% atau 550 rupiah per kilo ya. Kalau nggak salah GKP 790. Ya, ada selisih 240 rupiah dari di sisi biaya masuk kalau nggak salah. Ya, dan selanjutnya PPN dan PPH. Nah, kalau yang sampai diolah tadi apakah nanti juga ada PPH juga dari pengolahnya juga? Sampai misalnya yang gula mentah tadi, Pak. Pertanyaan saya tadi kan udah biaya masuk impornya, itu kalau sampai masyarakat itu pabrik gulanya kena PPH. Nah, distributor juga apakah juga sama atau pabrik masih kena juga PPH, PPN juga? Saya nggak ngerti Pak, bisa ulang ya? Siap. Tadi jadi saya minta penjelasan dari pajak apa saja yang mesti dibayar sebagai saksi, pengalaman saksi apabila yang diimpor itu sudah gula dari mentah sampai dengan dipasarkan di masyarakat. Ya, dari sisi impor aja Pak. Iya, iya. Sampai dengan didistribusikan konsumen? Yang lain ya sama aja, biaya transportasi. Oke. Nah, tadi kalau nggak salah itu ada keuntungan 400-500 per kilo gitu ya dari importasi tadi, Pak? Bukan importasi ya, maksudnya tadi pertanyaan dari Pak Jaksa kan kira-kira berapa keuntungan per kilo dari gula penugasan. Tadi yang saya jawab kalau nggak salah sekitar 500 sampai 800 rupiah per kilo. Itu sudah termasuk PPN ya Pak? Atau masih luar? PPN kan bukan keuntungan Pak, itu kan kewajiban ke pemerintah. Oh, siap. Masih mulia. Ya, cukup ya. Satu lagi ya. Pada saat menyerahkan uang 150 M tadi Pak, itu berita acaranya berita acara sita Pak atau apa Pak yang dokumen Bapak tanda tangani? Itu tertuang di dalam BAP. Kalau tidak salah ditulis itu sebagai uang titipan. Oke, berarti hanya dituangkan dalam BAP ya Pak? Tidak ada berita acara terpisah? Seingat saya tidak ada. Kalau Pak Tene izin Pak? Tidak ada Pak, itu hanya uang titipan aja. Bukan, dokumennya ada apa Pak yang Bapak tanda tangani atas titipan itu Pak? Tidak ada dokumen yang berarti dalam BAP juga hanya ya, sebatas BAP? Iya. Tidak ada berita acara tidak sita? ada, Pak. Baik, terima kasih. Baik, cukup ya.
Saudara terdakwa ada yang mau ditanyakan kepada saksi? Terima kasih Yang Mulia. Tadi PH saya sudah minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saya tidak akan mengulang lagi. Tapi saya merasa terpanggil untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Terutama atas jasa Bapak-Bapak dan mungkin Ibu-Ibu juga di 2015-2016 bantu pemerintah untuk mengatasi gejolak harga pangan, dalam hal ini harga gula yang luar biasa ya. Saat itu pemerintah memanggil semua industri gula. Mohon ini langsung kepada pertanyaan Siap. ya. Nanti kalau saudara ingin menjelaskan nanti ada waktunya saat saudara diperiksa sebagai terdakwa ya. Kalau tidak ada pertanyaan silakan yang dibantah yang mana. Saya perlu meralat beberapa hal. Bukan meralat ya, jadi ya itulah yang Bukannya saya boleh membantah Pak? Ah, Mengklarifikasi, ya, silakan, membantah? silakan. Saya boleh membantah ya? Silakan. Boleh membantah ya Pak? Baik. Pertama saya perlu membantah atau meralat pernyataan jaksa penuntut ya, bahwa gula rafinasi itu membahayakan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ya. Justru yang kita kenal sebagai gula putih itu justru lebih kuning daripada gula rafinasi. Tingkat kemurniannya atau mutu gula rafinasi jauh lebih tinggi daripada gula konsumsi atau yang kita kenal sebagai gula putih. Ya. Larangan impor gula putih itu untuk melindungi BUMN gula seperti PTPN dan RNI. Dan untuk melindungi petani tebu, bukan untuk melindungi konsumen dari sebuah produk yang berbahaya kalau dikonsumsi. Ya. Kita bisa ditertawakan oleh seluruh dunia kalau kita bilang bahwa gula rafinasi itu bahaya untuk dikonsumsi konsumen, karena di luar Indonesia yang dikonsumsi oleh hampir semua negara adalah gula pasir yang speknya lebih sesuai dengan yang kita kenal di Indonesia sebagai gula rafinasi. Saya juga perlu meralat untuk kesekian kalinya pernyataan jaksa penuntut bahwa Kepmen Perindak 527 tahun 2004 maupun Permendak 117 tahun 2015 itu melarang impor gula mentah untuk diolah menjadi gula putih dalam rangka stabilisasi harga dan stok gula nasional. Baik Kepmen Perindak dari 2004 maupun Permendak yang saya terbitkan di 2015 mengatakan bahwa gula putih hanya boleh diimpor dalam rangka stabilisasi harga dan stok. Bukan bahwa gula putih itu satu-satunya jenis gula yang boleh diimpor untuk tujuan tersebut. Kedua, Permendak 117 2015 mengatakan hanya BUMN yang boleh impor gula putih. Tidak ada larangan bagi pihak manapun juga ya, untuk mengimpor jenis gula yang lain. Saya juga perlu meralat bahwa kalau dibantah tidak saja ada, tidak perlu diralat. Kalau atau membantah, meralat, seolah-olah saudara yang benar kan? Ini kan masih ya, mohon izin yang mulia. Saya perlu membantah bahwa kalau tidak ada aturannya berarti tidak diperbolehkan. Saya kira secara sangat publik dan secara sangat jelas Menko Polhukam saat itu Pak Mahfud MD sudah menerangkan di DPR bahwa kalau tidak ada aturannya berarti diperbolehkan. Saya juga perlu membantah pernyataan jaksa penuntut bahwa uang tunai yang dititipkan oleh industri gula swasta merupakan kerugian negara yang disita. Ya, sebagaimana dijelaskan kepada publik oleh Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Bapak Abdul Kohar, dalam konferensi persnya, uang tersebut adalah jaminan yang dititipkan oleh industri gula swasta dalam semangat itikat baik. Ya, kalau sampai terbukti kerugian negara itu nyata, yang sampai sekarang pun belum terbukti. Dan dari informasi yang kami peroleh, uang itu ditransfer ke rekening kejaksaan di Bank Mandiri, bukan ke kas negara. Ya. Itu baru bisa ditransfer ke kas negara kalau memang sudah inkrah final bahwa kerugian negara itu real dan nyata. Ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih Yang Mulia. baik, cukup ya. Untuk kelima saksi ada yang mau diperlihatkan sebagai barang bukti? Silakan. Baik, untuk yang 5 orang saksi, terima kasih atas keterangannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang, boleh pulang. Terima kasih. Terima kasih. Itu bisa cek. Baik, jadi penuntut umum ya.
Untuk kelima orang saksi lainnya lagi, berhubung juga waktu kita sudah terbatas, untuk tadi periksa 5 orang butuh waktu 5 jam ya. Sudah di situ dulu ya. Dan mohon maaf kondisi kami juga tidak terlalu fit ya. Untuk 5 orang saksi lainnya mohon dihadirkan untuk diperiksa kembali di hari Kamis ya. 2 hari dari sekarang ya. Mohon maaf tidak dapat diteruskan pemeriksaannya. Demikian, boleh kembali ke belakang. Boleh kembali dulu Pak ke belakang Pak. Mohon maaf ya. Ya. Kalau dipaksakan pun juga tidak akan selesai ya. Ini tinggal sisa jam 7 sampai jam 9. Saudara terdakwa. Boleh kembali saksinya? Boleh ke belakang dulu? Ya, untuk hadir kembali di hari Kamis, tanggal 22 ya. Siap Yang Mulia. Maksud kami para saksi ya. Baik, demikian penuntut umum ya untuk menghadirkan kembali saksinya di persidangan hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025. Masih saksi. Atau sudah merupakan saksi yang terakhir yang diajukan? Izin Yang Mulia, kalau untuk kami sebenarnya kalau ini bisa selesai terperiksa semua, itu selesai. Kami ada 2 saksi Musdalifah sama Lukita, itu kebetulan kalau nggak salah lagi ada di luar Ya, negeri. ditambahkan di hari Kamis itu nanti yang 2. Kalau di Kamis minggu ini belum bisa Yang Mulia, mungkin di hari Selasa, nanti Selasa tinggal 2 orang itu, langsung kami sambung dengan ahli Yang Mulia. 2 orang Ya, kita jadwalkan dulu kalau gitu yang untuk 5 orang tadi ya, untuk hari Kamis ya. Nanti kalau boleh online mungkin kami usahakan Yang Mulia. Kalau sepanjang pengacara Ya, tidak kalau bisa keberatan. di hari Kamis bisa datang. Kalau BPKP-nya kapan? BPKP di jadwal kami itu mungkin awal bulan, mungkin hari Selasa minggu depan Pak, itu kami. Iya, nanti intinya saksi, untuk 1 minggu sebelumnya sudah harus menyerahkan Kami laporan serahkan hasil audit. Ya. Demikian ya, kami rasa untuk saksi yang 5 orang tadi dihadirkan untuk diperiksa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025. Terdakwa, ada yang mau ditanyakan? Cukup Yang Mulia, terima kasih. Penasihat umum cukup jelas, dari penasihat hukum cukup. Baik, terdakwa tetap dalam tahanan, sidang ini selesai dan ditutup. Terima kasih.